Indonesia bakal menghadapi perjalanan sulit di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Beberapa negara sudah punya caranya sendiri untuk menjegal kiprah skuad Garuda. Salah satunya ada Cina yang sengaja buat lelah punggawa timnas Indonesia. Federasi mereka secara sengaja memindahkan venue ke Stadion Qingdao yang berjarak 633 km dari ibu kota Beijing. Untuk mengatasi hal ini, PSSI dan Shin Tae-yong harus melakukan persiapan yang sangat matang. Bagaimanakah cara Indonesia untuk mengatasi kelicikan para kontestan di ronde ketiga? Cina sengaja pindahkan stadion. Timnas Indonesia langsung mendapatkan tekanan mental dari timnas Cina yang melakukan cara licik. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA berniat menjamu skuad Garuda dengan cara buruk. Mereka berencana bakal membuat para pemain timnas Indonesia kelelahan dengan memindahkan venue. Rencananya Cina bakal menggunakan Stadion Qingdao Youth. Lokasi stadion ini terletak sangat jauh dari bandara yang bakal menjadi transit pasukan Garuda. Kabarnya, para punggawa harus menempuh waktu 7 jam demi mencapai lokasi tersebut. Padahal para pemain timnas Indonesia sudah melakukan perjalanan panjang selama 17 jam dari Bahrain. Secara total, skuad Garuda harus menempuh jarak sekitar 30 jam. CFA bertujuan agar bisa menurunkan kondisi fisik para pemain pasukan Merah Putih. Erick Thohir selaku ketua PSSI mengaku sangat geram dengan tindakan CFA. Namun, dirinya menegaskan skuad Garuda dalam kondisi siap menghadapi lawan siapapun di ronde ketiga. Erick Thohir berencana bakal menyewa jet pribadi untuk timnas Indonesia. Ada charter pesawat dari Bahrain ke Cina, kita harus cari akal. Ini keharusan mempersiapkan pemain kita sebaiknya, tutur Erick. Menteri BUMN ini juga memberikan ancaman bagi lawan yang mempersulit timnas Indonesia. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah, harus baik-baik. Tetapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini. Bermain di suhu panas Arab Saudi. Selain harus menghadapi cuaca dingin di Cina, timnas Indonesia juga harus menghadapi permasalahan cuaca di Arab Saudi. Skuad negeri minyak ini tengah dilanda suhu panas yang sangat ekstrim. Menurut laporan, suhu Arab Saudi sendiri bahkan mampu menyentuh 51,8 derajat Celcius. Apalagi menurut perkiraan cuaca, di sana bakal mengalami peningkatan hingga 2 derajat. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan besar Shin Tae-yong dalam menyiapkan strategi. Di sisi lain, Arab Saudi juga menjadi salah satu negara favorit grup C yang bakal melaju ke babak selanjutnya. Adaptasi cuaca menjadi tantangan berat yang harus dijalani para punggawa Garuda. Sebenarnya mereka sudah pernah merasakan cuaca panas saat bertandang ke Irak di ronde kedua. Sebelum berangkat ke Irak, timnas Indonesia sempat bertanding menghadapi Tanzania. Coach Shin meminta memajukan laga dari yang awalnya jam 7 malam ke jam 4 sore. Alasannya Shin Tae-yong ingin para pemain timnas Indonesia terbiasa dengan cuaca panas. Shane Patinama sempat mengeluhkan dengan cuaca panas di Timur Tengah. Sangat sulit bermain sore yang masih panas. Itulah kenapa kami berlatih dengan keras. Kami akan siap dengan cuaca panas. Saya pikir kami akan terbiasa, ucap Shane. Justinus Laksana selaku pandit lokal menyarankan pemain timnas banyak meminum air. Cuaca panas akan membuat kita dehidrasi dan kehilangan fokus. Fokus itu penting selama 90 menit. Jadi harus minum air sebanyak mungkin. Bahrain paksa timnas Indonesia main sore. Ketangguhan timnas Indonesia kembali diuji saat menghadapi timnas Bahrain. Sebenarnya skuad Garuda punya peluang menang karena komposisi skuad yang gak berbeda jauh. Selain itu, peringkat FIFA skuad Garuda dan Bahrain hanya terpaut 53 angka. Perbedaan gak terlalu jauh ini tentunya menjadi penyemangat skuad Garuda menghadapi Bahrain. Sebab pasukan Shin Tae-yong sangat bersemangat membalaskan kekalahan memalukan di tahun 2012. Skuad Garuda sempat takluk atas The Pearl Divers dengan skor telak 10 gol tanpa balas. Akan tetapi ambisi Shin Tae-yong terganjal oleh tindakan licik dari Federasi Bahrain. FA Bahrain dirumorkan bakal memindahkan jadwal pertandingan di sore hari yang masih panas terik.
Hal ini tentunya akan membuat fisik seluruh pemain timnas Indonesia menjadi lebih mudah lelah. Diketahui cuaca di Bahrain sendiri cukup ekstrim, bisa mencapai 45 derajat Celcius. Rencana ini diduga untuk mewujudkan misi skuad The Reds untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Sekretaris Jenderal BFA Rashid Alzabi nggak ingin menganggap remeh skuad Garuda. Rashid ungkapkan jika semua tim saat ini punya peluang sama untuk lolos ke ronde selanjutnya. Tim kami memiliki peluang yang sama dengan tim lainnya, dan kami harus menjauhi tekanan dan bermain dengan cara biasa yang memungkinkan kami mencapai hasil positif dan maju selangkah demi selangkah, ucapnya. Australia batasi tiket pertandingan Indonesia. Australia juga nggak mau ketinggalan menyulitkan perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga. Skuad negeri Kangguru ini dikabarkan bakal mengurangi kuota penonton untuk para punggawa Garuda. Tujuannya adalah agar para supporter Australia nggak kalah jumlah dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, ada sekitar 88.000 warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di negeri Kangguru. Federasi Sepak Bola Australia sadar betul jika supporter Indonesia sangat loyalitas mendukung skuad Garuda. Gak heran Graham Arnold berencana membatasi kuota penonton tersebut. Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka tinggi. Kami juga pastikan yang memenuhi stadion hanya supporter Australia, tulis seorang petinggi federasi kepada Gol. Selain itu, jarak negeri Kangguru yang dekat juga memudahkan masyarakat untuk terbang langsung ke Australia. Meskipun dibatasi, Australia nggak memandang remeh timnas Indonesia. Skuad Socceroos pernah dibuat kewalahan oleh Indonesia di babak 16 besar. Meskipun kalah dengan skor 4-0, skuad Garuda mampu memberikan perlawanan ke negeri Kangguru. Timnas Indonesia mampu melesatkan 5 tendangan ke gawang Meteorian. Graham Arnold selaku pelatih memuji tinggi permainan skuad Garuda yang mengalami kemajuan pesat. Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kami bertemu mereka di Piala Asia, jadi kami menyadari mereka sebagai sebuah tim kuat, ujar Graham Arnold. Jepang paling anti meremehkan timnas Indonesia. Di saat negara grup C menggunakan cara licik, Jepang malah memandang serius timnas Indonesia. Padahal negeri matahari terbit punya peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dari negara lainnya. Saat ini skuad asuhan Hajime Moriyasu bertengger di posisi ke-18 yang membuat Jepang dijuluki Raja Asia terakhir. Julukan ini dibuktikan dengan menyapu bersih semua laga di ronde kedua. Bahkan Jepang berhasil mencetak 24 gol tanpa satu kebobolan. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang menjadi tim paling terlemah di ronde ketiga. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat 133 atau beda 115 peringkat dari negeri Sakura. Meskipun memiliki perbedaan peringkat yang jauh, Jepang dinilai nggak ingin meremehkan Indonesia. Hajime Moriyasu bahkan sampai meminta dukungan kepada para supporter. Kali ini kami akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Kami akan berjuang untuk meraih kemenangan. Saya meminta para supporter untuk mendukung kami secara penuh. Sejalan dengan pendapat Moriyasu, media Jepang juga turut mewaspadai kemampuan Indonesia. Hochi News menilai skuad Garuda punya pemain muda yang membahayakan. Tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak pemain berusia awal 20-an. Dan beberapa pemain termasuk bek Justin Hubner yang pernah bermain di Cerezo Osaka, tulis Hochi News. Dengan berbagai tantangan berat bertubi-tubi timnas Indonesia di ronde ketiga, akankah skuad Garuda bisa menjadi tim kejutan?